Menjelang proses penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa kembali menjadi sorotan publik setelah dilakukan penangkapan dan penahanan atas keduanya pada Jumat 19 Juni 2026. Penangkapan kedua tersangka dinilai janggal oleh kuasa hukum karena keduanya bersikap kooperatif selama berstatus sebagai tersangka. Sejauh mana Komitmen Penegak Hukum memastikan proses hukum dalam kasus ini berjalan secara transparan, profesional, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah? Kita membahasnya dalam editorial view kali ini bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam Victor. Mas Revo, apakah penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa menjelang penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan ini telah sesuai dengan prosedur hukum dan alat bukti yang dimiliki penyidik? Karena kuasa hukum keduanya menyayangkan penjemputan paksa atas keduanya kemarin, Mas Revo. Iya, Victor, sebenarnya kan kalau misalkan kita berkaca pada hukum di Indonesia, proses penangkapan dan juga penahanan ini sepenuhnya ada di bawah wewenang penyidik ya, sesuai dengan KUHP gitu, dan juga KUHAP gitu, Victor. Sejauh ini kan ketika Roy Suryo dan Dr. Tifa dijemput kemudian ditahan, ya tentu saja ini merupakan wewenang seperti yang wewenang dari penyidik, seperti yang disampaikan juga kepada kita di media ketika melakukan konferensi pers gitu ya, Victor. Tapi memang dalam konteks Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus yang membelit mereka ini memang ada polemik tersendiri terkait dengan beberapa pihak yang menyampaikan terkait dengan unsur kebebasan berpendapat gitu ya, Victor. Apakah memang kebebasan berpendapat ini dipidana gitu, dan apakah memang di dalam ucapan-ucapan yang mereka sampaikan gitu, kedua tersangka ini memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik maupun fitnah seperti yang dialamatkan kepada mereka gitu. Nah, tentu saja memang nantinya ini yang proses selanjutnya gitu, mulai dari proses gelar perkara sampai kemudian nanti diuji di kalaupun memang masuk ya berkasnya P21, kemudian masuk ke pengadilan, ujiannya maka diujinya maka akan ada di situ. Tapi sekali lagi memang penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penahanan dan penangkapan meskipun beberapa pihak menyayangkan proses tersebut karena dianggap kedua tersangka selama ini cukup dianggap kooperatif gitu ya, Victor. Tapi sekali lagi ini memang wewenangnya di penyidik ya, Victor. Ya. Mas Revo, apakah menurut Anda pertimbangan utama Polda Metro Jaya melakukan penangkapan pada tahap menjelang pelimpahan berkas ke Kejaksaan ini sudah tepat? Karena kita mengingat ada penangkapan yang dilakukan sebagai bagian dari prosedur penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan begitu. Apakah memang penangkapan ini sudah dirasa tepat dilakukan oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Metro Jaya? Karena kita tahu kalau penangkapan ini memang bukan hak penyidik untuk menangkap, tetapi memang penyidik punya wewenang untuk menangkap begitu, Mas Revo. Ya seperti yang disampaikan oleh kepolisian gitu ya, mereka melakukan penahanan gitu ya, penangkapan ini dan penahanan gitu. Ada beberapa alasan yang disampaikan. Yang pertama, memastikan kedua tersangka tetap berada di jangkauan hukum gitu ya, artinya tidak melarikan diri lah gitu secara vulgarnya gitu ya. Yang kemudian yang kedua, tidak memastikan tidak menghilangkan upaya-upaya menghilangkan barang bukti misalnya, dan kemudian yang ketiga mempengaruhi opini saksi-saksi lain sebelum ke pengadilan. Nah, ini yang menjadi dasar proses penahanan. Ya, tapi sekali lagi kalau misalkan ada hukum yang memang mengatur hal tersebut, dan kita semua memang sebagai warga negara harus menghormati dan patuh terhadap hukum gitu, Victor ya. Maka ini memang kalau misalkan ada upaya atau ada hal yang dianggap penahanan ini menjadi hal yang keliru, maka di sini langkah-langkah dari penasihat hukum dari kedua tersangka
yang kini yang harus mengupayakan kepada proses di depan proses hukum ya, Victor ya. Saya pikir seperti itulah. Ada hukum yang mengatur polisi memiliki wewenang untuk melakukan penahanan karena memang ada beberapa alasan. Tapi kemudian kalau misalkan ini dianggap hal yang keliru, maka penasihat hukum atau kuasa hukum dari kedua tersangka yang harus bisa membuktikan dan melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum supaya keduanya tidak dilakukan penahanan. Ya, tentu saja kita semua harus menghormati proses hukum yang berlaku ya, Victor. Ya, ada upaya memang yang disiapkan oleh kuasa hukum tersangka ya, baik kuasa hukum Rosuryo dan juga Dr. Tifa begitu. Salah satunya adalah menghimpun suara atau dukungan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh publik bahkan untuk melakukan mengajukan penahanan terhadap kedua tersangka ini. Bagaimana Anda memandang ini begitu Mas Revo? Karena kita tahu ketika banyak sekali tokoh publik, tokoh nasional yang dilibatkan dan pihak kuasa hukum sudah menjelaskan bahwa mereka dengan sendirinya datang dan berkenan untuk membantu melakukan atau mengajukan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka begitu. Apakah dukungan dari tokoh-tokoh publik ini mampu meluruhkan atau mampu memperkuat praduga tak bersalah terhadap kedua tersangka menurut Anda, Mas Revo? Iya, dalam beberapa case jaminan penahanan pernah dilakukan gitu ya, Victor ya. Tapi sekali lagi tentu ini tergantung dari pihak penyidik gitu. Apakah kemudian yang menjamin penangguhan penahanan bisa memastikan bahwa kedua tersangka ini seperti yang disampaikan sebelumnya gitu ya, Victor, bahwa kedua tersangka masih tetap berada di wilayah jangkauan wilayah hukum gitu, sehingga ketika dipanggil sewaktu-waktu bisa hadir. Walaupun kita tahu selama ini ketika proses penyidikan berlangsung, kedua tersangka juga cukup kita lihat gitu ya, ketika dipanggil juga pasti akan datang gitu. Karena memang kasus ini kan melibatkan nama-nama besar gitu dan menyedot perhatian media dan publik gitu ya. Media tentu melakukan peliputan ini dikarenakan memang atensi dari publik juga sedemikian besar terhadap kasus ini gitu ya. Kita tahu bahwa ketika kita sendiri di CNN Indonesia melakukan pemberitaan, minat dari pemirsa cukup tinggi untuk isu ini gitu ya. Tapi sekali lagi kalau misalkan memang proses ada beberapa pihak ingin melakukan penangguhan penahanan, ya ini merupakan hal yang ada presiden hukumnya sebenarnya, ada beberapa case di kasus-kasus sebelumnya gitu ya, Victor. Tapi tentu saja sekali lagi apakah ini semua bisa terkabulkan atau tidak, assessment-nya tentu ada di pihak penyidik. Nah, kita di media dalam konteks kasus ini kita memantau dan memberitakan sebagaimana mestinya apa yang sedang berlangsung gitu ya, Victor. Karena untuk ini juga termasuk salah satu upaya kita supaya karena ini melibatkan nama besar, transparansi proses penanganan hukumnya bisa berjalan dengan sepatutnya, Victor. Oke, jadi memang kita juga sebagai media juga turut membantu agar tidak terjadi polarisasi publik begitu ya, atau opini publik masyarakat terhadap kasus ini. Mas Revo, terakhir, bagaimana pihak kepolisian bisa menjamin proses hukum terhadap Rosuryo dan Dr. Tifa ini berlangsung transparan, profesional, dan bebas dari intervensi pihak manapun? Karena sebelumnya beredar narasi keduanya ditangkap karena pesanan Jokowi. Namun relawan Projo sudah tegas membantahnya. Bahkan ditegaskan bahwa kalau memang ini pesanan Jokowi, kenapa tidak dari tahun lalu mereka ditangkap begitu ya. Bagaimana menurut Anda Mas Revo soal pesanan kepentingan politik bagi tokoh publik dalam kasus ini? Dalam setiap kasus hukum yang terjadi di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan sebenarnya proses pengawasannya berlapis ya, Victor. Ketika proses penyidikannya berlangsung, yang dilakukan oleh kepolisian itu diawasi secara internal oleh pihak kepolisian. Di kepolisian juga ada beberapa badan-badan atau unit yang mengawasi internalnya, Victor ya. Selain internal misalnya oleh Propam dan sebagainya,
ada juga Komisi Kepolisian Nasional yang juga mengawasi kinerja kepolisian. Selanjutnya ketika proses ini masuk ke kejaksaan, maka di kejaksaanlah proses ini. Artinya memang ini kan bukan murni semuanya ada di tangan kepolisian. Nanti ketika prosesnya dinyatakan lengkap dan memang terbukti lengkap, maka itu akan masuk ke kejaksaan dan kemudian akan masuk ke peradilan secara terbuka gitu, Victor, yang bisa diawasi oleh semua orang. Dan tentunya kalaupun kita tentu tidak tahu apakah ini memang ada pesanan-pesanan atau seperti apa, tapi saya pikir kita tidak terjebak pada isu-isu yang beredar di luar gitu ya, Victor. Tapi yang jelas bahwa koridor hukum berlaku, bahwa ada aduan, dan kemudian aduan ini ditindaklanjuti oleh kepolisian, maka kemudian berkasnya nanti akan, kalau misalkan dinyatakan naik dan diadili masuk ke pengadilan, maka pengadilan itu pun tentu bisa diawasi oleh semua pihak gitu ya, Victor. Dan kemudian ketika misalkan pengadilan pun kita tahu bahwa itu juga ada pengadilan secara berlapis, ada pengadilan negeri. Kalau misalkan penggugat maupun tergugat ini tidak puas dengan hasil putusan pengadilan negeri, maka bisa naik ke banding ke pengadilan tinggi, kemudian nanti sampai tingkat Mahkamah Agung, bahkan sampai kasasi gitu ya. Ada banyak, bahkan ada peninjauan kembali dan seterusnya. Artinya memang hukum di Indonesia menjamin hal tersebut dan semuanya bisa mengawasi, apalagi ini menyangkut nama-nama besar dan polemiknya cukup tinggi juga di masyarakat kita. Yang kita harapkan tentu semuanya bekerja secara profesional dan untuk memastikan koridor hukumnya berjalan dengan baik, termasuk juga semua pihak mematuhi atau menghormati proses-proses hukum yang berlaku. Baik, semoga kasus ini juga berjalan tidak lama karena begitu panjang, entah sampai jilid berapa, tapi kita lihat proses hukumnya semoga memang berprinsip keadilan dan juga ada asas praduga tak bersalah begitu. Terima kasih banyak Mas Revo atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, sehat selalu Mas Revo. Selamat malam, terima kasih Victor.